Oke, kita lanjutkan ya. Di sini, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya pengeluaran panas, di sini oh, sebentar. Pengeluaran panas di sini, terbagi jadi 3, yaitu ada radiasi, konduksi, serta ada evaporasi. Kemudian kita lanjutkan kembali, di sini ada konduksi termal. Ya, di sini kita mulai mempelajari mengenai perpindahan panas ya melalui suatu media. Jika suatu media ini medianya adalah zat padat, maka kita kenal dengan konduksi. Jadi konduksi itu misalkan kita mengaduk kopi, kemudian mengaduk kopi dengan mengaduk kopi dengan sendok, kemudian sendok itu didiamkan di dalam, akhirnya apa? Sendok tersebut panas. Nah, itu menunjukkan bahwasanya terjadi perpindahan panas dari kopi, air kopi tersebut ke sendok yang digunakan, karena besi itu kan bahannya atau karakternya dia sebagai konduktor yang baik, sehingga apa? Sehingga panas tersebut akan mengalir ke sendok tersebut. Konduktivitas termal itu rumusnya, seperti ini, K ini adalah koefisien konduktivitas, sedangkan L ini adalah panjangnya. Jadi kalau misalkan medianya itu memiliki panjang tertentu, maka itu adalah nilai L-nya, kemudian delta T itu adalah perbedaan suhu dari, awal sama akhirnya, seperti itu. Kemudian konduktivitas. Jadi konduktivitas itu tidak hanya pada suatu material, itu juga, sebenarnya juga pada kulit juga ya di sini. Jadi kalau semisalkan ini adalah rumus yang digunakan untuk kita mengukur ya, jika dalam kondisi istilahnya mengukur konduktivitas pada termal kulit. Sedangkan kalau KS di sini adalah konduktivitas pada skin, kulit, sedangkan A di sini adalah air, udara. Pada dasarnya rumus ini perkembangan dari sini, yang kemudian disesuaikan dengan yang ada di tubuh sehingga menjadi rumus seperti ini. Delta X ini apa? Delta X ini adalah ketebalan dari kulit itu sendiri. Kemudian atau yang dimaksud delta X ini adalah reaksi ya. Jadi kira-kira pada kedalaman berapakah eh, istilahnya itu suhu permukaan itu akan terhitung. Jadi ini lebih kaitannya ke suhu permukaan bukan internal ya. Jadi pada kedalaman berapakah kulit suhu permukaan itu berpengaruh seperti itu. Kemudian konduktivitas termal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah wilayah terjadinya pergerakan panas, kemudian yang kedua adalah perbedaan suhu awal antara kedua wilayah, yang ketiga adalah konduktivitas panas pada wilayah tersebut, dan yang keempat adalah lama kontak. Ya, nah di sini konduksi panas dari tubuh, di sini dia terutama pada benda padat seperti kursi atau tempat tidur hanya sekitar 3%. Sedangkan kehilangan tubuh ke udara dengan konduksi dapat mencapai 15%. Di sini konveksi ini, kemudian kita masuk ke materi konveksi. Konveksi ini berarti media yang digunakan adalah zat cair atau zat alir. Kalau zat cair berarti jelas ya dia bentuknya cairan. Kalau zat alir dia bisa berupa cairan, bisa berupa gas. Nah, untuk menghitung kalor yang mengalir itu kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, di sini ternyata ketika tubuh kita terkena angin, misalkan dalam kondisi seperti ini ya, maka lapisan udara yang berdekatan dengan kulit, dia nantinya akan digantikan oleh udara baru, yang mana pergerakannya ini jauh lebih cepat dari biasanya. Sehingga secara tidak langsung, maka nantinya ternyata kita mengalami kehilangan panas, yaitu secara konveksi. Ya, seperti itu. Nah, konveksi termal pada kulit apakah bisa dihitung? Ya, bisa dihitung ya. Di sini ini terjadi kesalahan penulisan ya, bahwasanya gaya konveksi terjadi apabila angin ini mengalir ke tubuh kita. Nah, pertukaran panas dan gaya konveksi ini berbanding lurus dengan kecepatan udara.
Nah, ini adalah rumusnya, cuman ini terjadi kesalahan ya di sini dalam penyusunannya. Kemudian di sini ada radiasi. Radiasi di sini adalah perpindahan panas tanpa ada zat perantara, berarti tanpa ada media perantara. Kalau misalkan konduksi tadi adalah zat padat, tapi kalau misalkan konveksi tadi itu adalah zat alir, bisa udara, bisa juga cairan di situ. Nah, radiasi radiasi di sini, radiasi termal ya, terutama di sini biar terjadi akibat perbedaan suhu yang nantinya akhirnya menggunakan hukum Stefan Boltzmann yang mana rumusnya seperti ini. Kemudian pada orang yang duduk telanjang di dalam ruangan pada suhu kamar normal, dia akan mengalami kehilangan panas kurang lebih sekitar 60%. Ya. Kehilangan panas melalui radiasi ini berarti kehilangan panas dalam bentuk sinar inframerah. Sehingga nantinya dikembangkan juga oleh Max Planck yang mana di sini dia telah meletakkan dasar mengenai besarnya radiasi tubuh manusia. Pada suhu T sama dengan 300 derajat Kelvin atau setara dengan 27 derajat Celcius, ternyata akan memberikan spektra radiasi ya dan panjang gelombang inframerah antara 0,8 mikrometer sampai dengan 1 milimeter. Jadi yang di tengah-tengah ini adalah panjang gelombang yang dihasilkan dari efek radiasi tubuh manusia. Kemudian jika suhu tubuh lebih tinggi dari suhu lingkungan, maka kuantitas yang panas yang terpancar dalam tubuh lebih tinggi dibandingkan panas yang dipancarkan suhu lingkungan. Nah, di sini ini adalah hubungan antara beberapa satuan ya. Kemudian kita masuk ke evaporasi. Untuk penjelasan mengenai radiasi, konduksi, konveksi pada tubuh nanti akan saya jelaskan beserta gambarnya. Evaporasi adalah peralihan panas dari cairan menjadi uap, yang mana dia ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama perbedaan tekanan uap air, kemudian yang kedua adalah suhu lingkungan yang rendah, jadi suhu lingkungan itu relatif rendah atau dingin, kemudian adanya gerakan angin dan adanya kelembapan. Kemudian mengapa sih kita mengalami evaporasi? Evaporasi ini terjadi selama suhu kulit ini lebih tinggi dari suhu lingkungan. Ya, sehingga panas dapat hilang oleh radiasi dan konduksi. Tapi ketika suhu lingkungan menjadi lebih tinggi dari suhu kulit, tubuh akan mengalami panas melalui radiasi dan konduksi dari lingkungan. Sehingga satu-satunya mekanisme yang dapat dilakukan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh adalah melalui penguapan atau evaporasi yang nantinya itu berupa keringat ya. Evaporasi tubuh ini terjadi di mana saja, yaitu ada di kulit dan di saluran pernafasan. Jika di kulit ya itu kita bisa mencapai pengeluaran keringatnya bisa sampai 7%. Kalau misalkan dalam kondisi olahraga kita ternyata bisa mengeluarkan kurang lebih sekitar 1 liter per jam. Kemudian kalau berdasarkan saluran pernafasan dan paru itu ternyata berupa butiran-butiran air yang keluar melalui ketika kita ngomong, ketika kita bernafas ya seperti itu. Itu kurang lebih ternyata 14%. Nah, untuk menguapkan air 1 gram dibutuhkan 0,85 kalori energi panas. Kulit dan paru-paru mengeluarkan uap air berkisar antara 600 sampai 700 mili per hari. Hal ini menyebabkan apa? Kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 16 sampai 19 kalori per jam. Nah, kalau misalkan dari saluran pernafasan dan paru-paru ini ya, oleh karena itu kalau misalkan seseorang yang banyak omong, misalkan ngerumpi seperti itu ya, lama-kelamaan haus karena apa? Karena ada uap air yang juga dikeluarkan lewat sistem pernafasan dan sistem dan dari mulut kita. Ya, seperti itu. Ketika kita ngomong, kita makanya juga mengeluarkan juga sebenarnya uap air tersebut. Nah, ini yang saya perlu infokan ke kalian. Tadi saya sudah singgung, tapi mungkin ada beberapa yang kurang jelas ya.
Jadi, misalkan ada seseorang dia dalam kondisi, telanjang di dalam suatu ruangan, ternyata dia akan mengalami, proses perpindahan kalor melalui baik itu evaporasi, radiasi, konduksi, kemudian konveksi. Serta, konduksi di sini ada 2, bisa jadi dia konduksi, dengan misalkan contohnya adalah dinding di sini ya, jadi dia ikut, aliran udara, tapi tujuannya adalah ke media dinding di sini. Jadi, radiasi ini dihasilkan memberikan efek pada seseorang tersebut, kemudian apa biasanya kalau orang berdiam diri dalam suatu ruangan, ya, itu lama-kelamaan gerah, tidak ada kipas angin, tidak apa, kan gerah kan di situ. Nah, ketika gerah tersebut otomatis apa, otomatis maka dia akan mengalami, salah satunya adalah konduksi, ya, ternyata konduksi di udara, di situ melalui media udara ya, dia mengeluarkan 15%, dia juga sebenarnya mengalami konveksi, aliran udara juga di sini, kemudian dia juga memberikan, eee, mengeluarkan, istilahnya panas berlebih secara konduksi juga ke objeknya seperti ini kursi ya, itu kurang lebih sekitar 3% dan akhirnya dia berkeringat juga dengan menghasilkan evaporasi kurang lebih sekitar 22%. Nah, di sini mekanisme pertukaran panas antara tubuh manusia dengan lingkungannya ini mencakup apa saja? Mencakup yaitu radiasi, konduksi, konveksi, serta evaporasi. Saya harap kalian bisa memahaminya. Nah, kemudian kita masuk ke energi panas dalam bidang kedokteran. Ini sebenarnya digunakan pada 3 keilmuan, yaitu fisika, kimia, biologi. Efek panas pada fisika itu, jika misalkan suatu zat diberikan panas, maka dia akan mengalami pemuaian. Tapi jika misalkan dikurangi suhu panasnya maka atau dalam kondisi dingin ya, maka dia akan mengalami penyusutan. Sedangkan kalau kimia ini lebih kaitannya dengan aktivitas enzim yang mana jika suhunya ditingkatkan, maka dia akan meningkatkan laju reaksi dan permeabilitas sel dan membantu juga dalam peningkatan transport zat kimia tubuh dengan cairan tubuh dengan cara apa? Meningkatkan metabolisme. Sedangkan kalau biologi di sini lebih mengarah ke peningkatan sirkulasi darah dan tekanan kapiler. Sehingga apa? Sehingga terjadi vasodilatasi, sehingga aliran darah lancar. Seperti itu. Kemudian penggunaan energi panas bagi kesehatan di sini, dengan metode konduksi ya, di sini ternyata sudah banyak digunakan. Salah satunya adalah kantong air panas. Jadi misalkan kita punya suatu kantong, kemudian kita kasih air panas, kemudian kita letakkan pada bagian tubuh yang nyeri. Misalkan kram perut, lah itu kita bisa mengantisipasinya dengan kantong air panas. Atau kita juga bisa menggunakan handuk panas, biasanya pada, otot yang kram. Kemudian mandi uap atau Turkish bath, di sini tujuannya adalah untuk relaksasi otot. Ada juga mud pack di sini atau lumpur panas, di sini untuk pencegahan kehilangan panas tubuh. Ada juga paraffin bath atau wax bath, ya, di sini tujuannya adalah untuk mentransfer panas pada tungkai bawah, terutama untuk orang tua. Kemudian ada juga electric pads, yang mana caranya dengan cara melingkari kawat elemen panas yang dibungkus asbes atau plastik. Kemudian ada juga metode radiasi. Metode radiasi ini terbagi jadi 2, ada electric fire dan inframerah. Kalau electric fire di sini ada 2 tipenya, ada old type fire sama pencil bar type. Sedangkan kalau inframerah di sini, dia memang secara umum serupa dengan metode konduksi panas, tapi dia lebih efektif ya bila dibandingkan dengan konduksi karena mampu untuk penetrasi yang lebih dalam lagi, ke jaringan yang lebih dalam maksudnya. Kemudian ada metode elektromagnetis. Di sini terbagi jadi 2. Ada short wave diathermy dengan frekuensi yaitu 1 MHz dan ada microwave diathermy dengan frekuensi yaitu 900 MHz di sini. Kalau short wave diathermy ini meliputi 2, yaitu ada teknik
kondensor sama induktotermi. Kemudian yang keempat ada gelombang ultrasonik yang mana di sini ada kaitannya dengan piezoelectric transducer pada penggunaan ultrasonik yang mana diletakkan langsung pada jaringan yang diobati biasanya dengan intensitas yaitu 5 watt per centimeter persegi. Kemudian daya serat panas pada jaringan keras, di sini contohnya tulang, dia lebih banyak jika dibandingkan pada jaringan yang lunak, misalkan seperti hati, ginjal, ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya, ultrasonik ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk terapi saja, ternyata juga bisa digunakan untuk diagnostik. Contohnya adalah misalkan USG ya, untuk melihat kondisi janin seperti itu. Nah, penggunaan termografi untuk diagnosis di sini, contohnya banyak ya. Contohnya di sini beberapa di antaranya yaitu untuk pendeteksian karsinoma disease atau penyakit kanker payudara, kemudian juga untuk penyakit pembuluh darah, atau kita kenal juga dengan vascular disease, kemudian juga tindak lanjut setelah dilakukan operasi pada penderita diabetes ya, kencing manis, atau tindak lanjut setelah diagnosa DM dipastikan nanti harus melakukan step apa sih, seperti apa, itu juga bisa. Kemudian untuk cerebral vascular disease, kemudian untuk arteritis akut, kemudian ada juga patelo, kemudian primary erythemalgia. Saya izin dulu karena ada azan. Oke, saya lanjutkan kembali. Kemudian kita mulai dari bioakustik ya. Jadi sebenarnya bioakustik itu berarti kita akan mempelajari yaitu bunyi. Sebenarnya bunyi itu terbentuk dari apa? Awalnya itu dari getaran-getaran, yang kemudian dari getaran tersebut dia akhirnya membentuk suatu gelombang. Dari gelombang tersebut kan ada rambatannya, dan akhirnya ketika dia sudah sampai ke telinga kita, nantinya itu akhirnya dalam bentuk, oh iya, itu terdengar. Itu karena gelombang tersebut adalah gelombang bunyi. Jadi intinya awalnya itu disebabkan karena adanya getaran, kemudian membentuk gelombang, akhirnya membentuk bunyi. Yang mana bunyi tersebut itu bisa kita dengar. Nah, di sini pada dasarnya ada 3 jenis bunyi ya. Ada infrasonik, ada audiosonik, sama ada ultrasonik. Jika infrasonik itu manusia tidak melihat.
tidak bisa mendengar. Infrasonik itu tidak bisa didengar oleh manusia, ultrasonik itu juga tidak bisa didengar oleh manusia. Jadi hanya hewan-hewan tertentu saja yang bisa mendengar. Contohnya adalah kalau infrasonik ada anjing sama jangkrik ya, tapi kalau ultrasonik contohnya adalah kelelawar, lumba-lumba sama anjing. Di sini kalau audiosonik ini yang bisa didengar oleh manusia. Makanya berapa sih gelombang ya yang bisa didengar oleh manusia, yaitu 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian bisa kalian lihat di sini, ini adalah bentuk gelombang ya di sini. Gelombang di sini dia ada puncak, ada lembah ya. Kalau misalkan dari sini ke sini kita kenal dengan amplitudo. Ya, dalam posisi seperti ini berarti ini adalah posisi kesetimbangan. Kemudian jadi bagaimana sih perbedaan antara frekuensi tinggi sama frekuensi rendah? Kalau frekuensi tinggi di sini ini adalah frekuensi tinggi ya. Jadi dia cukup rapat di sini dan panjang gelombang. Tapi meskipun frekuensinya dia tinggi karena kerapatannya dia yang cukup rapat, tapi panjang gelombangnya pendek jatuhnya. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalkan frekuensinya dia rendah ya, sebaliknya panjang gelombangnya dia cukup panjang seperti itu. Panjang gelombangnya akan panjang. Nah, di sini adalah getaran klasifikasi ya, getaran gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, getaran tersebut kita sebenarnya nantinya akan membentuk suatu gelombang. Gelombang ini terbagi jadi dua, ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Kalau transversal dia gelombang cahaya, tapi kalau semisalkan gelombang longitudinal ini nanti gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi di sini ya kita bisa mempelajari frekuensi bunyinya berapa. Kalau frekuensi bunyinya adalah berdasarkan frekuensi bunyi ya, ini nanti terbagi jadi 3, ada infrasonik, audiosonik, sama ultrasonik ya di sini. Kemudian kalau selain itu di gelombang bunyi kita juga akan mempelajari pemantulan bunyi. Kalau pemantulan bunyi ini kaitannya dengan gaung dan gema. Kemudian kita juga bisa mempelajari pada resonansi bunyi, kemudian warna bunyinya seperti apa sih, kemudian ada nada bunyinya. Kalau ultrasonik di sini ya, ini biasanya kan tadi salah satunya kelelawar, lumba-lumba. Dia biasanya memiliki suatu sistem sonar yang mana suatu sistem sonar tersebut dia berdasarkan ekolokasinya, dia juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, kemudian juga biasanya digunakan untuk tes USG di sini. Kalau getaran itu juga dia meliputi 3 hal ini, yaitu ada frekuensi, amplitudo, serta periode. Ini bahasan yang sebelah kiri adalah mengenai bunyi. Tapi kalau sebelah kanan itu yang terdapat pada manusia. Jadi ketika gelombang bunyi sampai ke manusia itu akan ditangkap oleh indera pendengaran yaitu telinga. Telinga di sini terbagi jadi 3, ada telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Kalau telinga luar di sini ada daun telinga sama saluran telinga. Kalau telinga tengah di sini ada gendang telinga, saluran eustasius, kemudian ada tulang pendengaran yang terdiri dari 3, ada martil, landasan, sama sanggoti. Kalau telinga dalam ini ada rumah siput atau kita kenal juga dengan kokea. Sedangkan kalau bagian dalam itu ada organ porti yang nantinya langsung menuju ke sistem saraf. Nah, biasanya kalau semisalkan seseorang itu mengalami gangguan pendengaran, maka kita bisa melakukan uji pendengaran ya. Ada yang alatnya sederhana, ada yang alatnya sudah canggih. Oke, oleh karena itu saya akan jelaskan tugasnya di sini. Silakan buat kelompok yang beranggotakan 5 orang, lebih baik urut di sini. Kemudian kalian jelaskan jenis-jenis tes pendengaran dan interpretasinya bagaimana. Kemudian kalian susun dalam bentuk video lalu kalian upload, terserah kalian mau YouTube atau ke media lain atau G Drive, enggak masalah. Kemudian silakan kalian kirimkan link file ke forum yang telah disediakan. Kemudian kita bahas adalah biolistrik. Biolistrik ini sebenarnya kaitannya dengan sistem saraf. Kalian tahu bahwasanya
sistem saraf ini, terdiri dari 2, ada sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat ini, terdiri dari 2, ada otak sama sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, otak di sini terbagi jadi 3 bagian, ada otak besar, ada otak kecil, ada sumsum. Ya, atau sumsum lanjutan atau kita kenal dengan medula oblongata. Sedangkan kalau sistem saraf tepi itu ada sistem somatis saraf dan ada juga saraf otonom. Kalau saraf somatis ini dia sifatnya sadar. Ini, terdiri dari 12 pasang saraf di otak dan ada 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Kalau saraf otonom di sini, terbagi jadi 2, ada saraf simpatik sama parasimpatik. Selain itu, selain pada sistem saraf, sebenarnya biolistrik juga terjadi pada, aktivitas jantung, yang mana akhirnya nanti, dijelaskan juga pada apa, jadi hasil ekokardiogram ya, jadi hasil kenapa sih kok orang misalkan hidup ya, detak jantungnya seperti ini, itu sebenarnya karena aktivitas biolistrik yang akhirnya membentuk suatu pulsa-pulsa ya, itu sebenarnya, di dalam jantung itu dia mengalami aktivitas biolistrik yang silakan kalian akan jelaskan juga. Di sini tugasnya silakan buat kelompok yang beranggotakan 5 orang, kemudian sebutkan organ-organ yang memiliki aktivitas biolistrik. Selanjutnya jelaskan alur kerja dan fungsinya, kemudian kalian, susun videonya, kemudian upload dan kirimkan link ke forum yang telah disediakan, seperti itu, Dek. Jadi mungkin, sekian dari saya harap kalian mampu untuk mengeksplor lebih jauh karena apa yang disampaikan di sini sebenarnya memang terbatas, tapi materi yang diberikan adalah sangat banyak, eee jadi kalian harus belajar ekstra juga. Di sini saya harap kalian mampu mengeksplor tugas-tugas tersebut dan melakukannya dengan sebaik mungkin. Saya akhiri, jika begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.